Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla alladzi yassara lana untuk melanjutkan pelajaran ini. Naam, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran ini pada malam kali ini. Insyaallah taala ini adalah malam terakhir berarti sebelum kita melakukan ujian berdua pekan sekali. Yang pertama, mungkin nanti insyaallah ujiannya Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu. Nah, insyaallah ujiannya hari Sabtu atau hari Ahad. Nanti anak kabarkan insyaallah di grup. Silakan antum siap-siap aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kemarin kita telah bahas bahwasanya i'rab itu terbagi 4, rafa, nasab, khafad dan jazm. Kemudian rafa, tanda sebuah kata dia rafa atau marfu itu dengan adanya salah satu dari 4 unsur atau 4 jenis ya al-asya perkara. Yang pertama dhammah, waw, alif dan nun. Pertama dhammah, kedua waw, ketiga alif, keempat nun. Baik. Sekarang kita akan lebih rinci lagi di mana sih dhammah atau kata apa saja sih yang dia marfu' dengan dhammah. Nah, insyaallah taala pada malam kali ini kita akan bahas. Qala mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhammah dia menjadi tanda buat rafa'nya sebuah kata itu pada 4 tempat. Pertama al-ismil mufrad, isim mufrad. Kedua jamak taksir. Ketiga jamak muannas salim. Keempat fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu apapun. Qala syarih, ad-dhammah hiya al-alamatul asliyatu li raf'i kama taqaddam. Dhammah dia adalah tanda asal untuk rafa' sebagaimana yang telah berlalu. Walihadza bada'a bihal musannif, oleh karenanya musannif memulai dengan dhammah. Naam. Wa hiya takunu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'. Dia menjadi tanda atas rafa'nya sebuah kata itu pada 4 tempat. Nah, atau 4 jenis kata. Intinya 4 jenis kata ini, kategori ini dia kategori isim dan fi'il. Sebenarnya dimasukkan isim dan fi'il, jadi agak sedikit ribet. Jadi gampangnya ini adalah 4 kata yang rafa dengan dhammah. 4 kata yang tatkala di rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Al-awwal, yang pertama isim mufrad. Wal muradu bihi, yang dimaksud pada isim mufrad di sini adalah ma laysa mutannan wala majmu'an wala mulhaqan bihi ma wala minal asma'il khamsah. Yang dia bukan musanna, bukan jamak, kemudian bukan mulhaq dengan musanna atau mulhaq dengan jamak. Apa itu mulhaq? Nanti kita akan jelaskan. Dan juga bukan asma al-khamsah. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal bab. Maka sesungguhnya dari yang telah disebutkan ini seluruhnya itu tidak dikatakan mufrad pada bab ini. Jadi mufrad pada bab ini itu yang bukan musanna, bukan jamak.
bukan mulhaq, kemudian bukan asma al-khamsah. Nah, karena ta'bir mufrad itu tergantung di mana dia babnya. Tergantung di mana dia babnya. Nah, nanti dikatakan khabar, ada khabar mufrad. Apakah khabar mufrad itu yang dimaksud dia malaysa mutsannan wala majmu'an atau bagaimana? Nah, itu nanti ada lagi rinciannya. Jadi sesuai di mana posisi di mana posisi jenis ini. Atau di mana datangnya sebuah kata ini. Pada bab apa? Sawa'un kana lil mudzakkar, sama aja dia untuk mudzakkar, seperti ja'a Zaidun wa qaulu ta'ala qala Ibrahim, atau buat muannats seperti ja'at Fatimah wa qaulu ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Setiap dari Zaidun, Ibrahim, Fatimah, al-wal ard itu isim mufrad marfu', alamat rafa'nya dhamma dhahirah ala akhirih. Di sini juga sebenarnya ada isyarah, baik yang dia bertanwin ataupun yang tidak bertanwin. Nah, tetap dikatakan apa? Isim mufrad marfu dengan dhammah. Lanjut. Waqad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddarah, dan terkadang rafa'nya itu dengan dhammah muqaddarah. Sebagaimana pada contoh berikut ini, safaral fata wal qadi wa ghulami. Naam, safaral fata wal qadi wa ghulami. Berarti apa? Kalau di jurumiyah ini, di tufah wasabiyah, isim maksur mangkus itu dikategorikan juga langsung ke isim mufrad. Naam. Jadi bedanya cuma i'rabnya takdiri aja, ditakdirkan. Kalau di muyasar itu lebih dimudahkan lagi, dipisahkan terlebih dahulu agar supaya tidak bingung. Tapi tatkala kita telah paham bahwasanya hakikatnya itu sama, yang membedakan itu cuma takdiri dan lafzi, maka ahsannya langsung digabungkan saja. Bahwasanya maksur dan makus dia masuk kategori isim mufrad, tandanya sama. Wa nahu, contohnya hafizat Laila al-Qur'ana wa qaulu ta'ala qala Musa. Fa kullun minal fata wal qadi wa ghulami wa Laila wa Musa isim mufrad. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah, mana amin dzuriha ata'adzur. Tercegah dari tampaknya dia karena adanya udzur pada fata dan Laila dan Musa. Naam. Karena dia apa? Isim maksur. Isim maksur sebab dia terhalang dari tampaknya harakat li ta'adzur, karena adanya udzur. Apa udzurnya? Kemarin dibahas. Li'annal alif fil haqiqah la taqbal harakah. Karena alif secara hakikat itu memang sudah tidak bisa menerima harakat. Itulah udzurnya dia. Wasiqal dan siqal fil qadi, pada kata qadi. Naam. Orang Arab berat dari dhammah atau dari kasrah ke dhammah atau kasrah ke kasrah. Jadi ditakdirkan. Tapi tatkala dia fathah nampak li khifatiha. Wasyighal mahal bi harakatil munasabah pada gulami. Pada kata gulami itu takdirinya karena isyighal mahal bi harakatil munasabah. Kemarin dhabitnya apa? Setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ini tempat pertama. Wal mawdi'u tsani, tempat kedua, rafa'nya kata dengan dhammah jamak taksir, wa huwa madalla ala aktsar minal itsnaini awil itsnataini ma'ata ghairin fi sighati mufradihi. Dia adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua. Lebih dari dua. Baik yang lebih dari dua ini mudzakkar ataupun muannas. Mudzakkar atau muannas. Seperti contohnya apa? Nah, nanti dicontohkan insyaallah. Ma'ata ghairin fi sighati mufradihi, dan bersamaan itu
ada perubahan pada bentuk mufradnya. Kan jamak itu adalah kata yang lebih dari 2. Bedanya jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim dan muannats salim itu dia ada perubahan pada bentuk mufradnya tatkala dirubah ke bentuk jamak. Makanya dikatakan jamak taksir. Kenapa dikatakan jamak taksir? Karena ada perubahan dari lafaz mufrad ke jamak tatkala sedang dirubah. Nah, sawa'un kana li mudzakkar, sama aja dia mudzakkar seperti jalasar rijalu wa qaulu ta'ala fiha kutubun qayyimah, atau li muannats seperti contohnya ja'atil hunudu wa hurun 'ain. Fakullun minar rijali wa kutub wal hunud wa hur, dia jamak taksir marfu. Alamat rafa'nya dhammah dhahira ala akhirih. Mudah insyaallah. Jadi kalau yang udah mudah itu sebenarnya nggak harus dijelaskan lebih jelas, karena terkadang nanti malah bikin suatu perkara tuh nggak jelas. Ya, suatu yang jelas kalau dijelaskan itu kadang bikin nggak jelas, malah jadi nggak jelas. Waqad yakunu rafuhu bi dhammah muqaddarah, terkadang rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Seperti kama fi nahwi ja'al usara wa zawwajatil jawari wa tazawwajatil jawari. Naam, wa qaulu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi. Gelap mata. Apa nih terlalu gelap. Naam, wa idza sa'alaka ibadi fakullun, maka setiap dari kata al-usara wal jawari wa ibadi dia jamak taksir marfu. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah mana'a min dzuri'at ta'adzur, tercegah dari tampaknya harakat karena adanya udzur. Fil usara, pada kata usara. Wasiqal, dan berat pada kata al-jawari. Naam, dikatakan maksur dan makus. Kemudian harakat munasabah pada ibadi, pada kata ibadi, karena dia mudhaf kepada ya mutakallim. Wa anta, dan antum idza ta'ammalta, tatkala memperhatikan fi mufradat hadhil jumu', pada mufrad jamak ini, wajadta, maka kau akan temukan anna sighataha, bahwasanya sighanya lam taslam minat taghyiri asna'a jam'iha, dia tidak selamat dari perubahan ketika dirubah menjadi jamak. Imma bi ziyadatin fil jama' ma'a taghayyirin fi syakal, kondisinya bisa ditambah pada jamak itu sebuah kata ma'a taghayyirin fi syakal, plus dirubah juga harakatnya. Seperti contohnya rajulin, ya, fi nahwi rajulin wa rijalin. Rajul dia mufrad, jamaknya rijal, ditambah di situ ada alif plus juga apa? Naam, di situ harakatnya dirubah. Harakatnya dirubah. Kemudian wa imma binaqsin fil jama' ma'a taghayyirin fi syakl. Bentuk yang kedua, dia bisa dikurangi pada jamak tersebut hurufnya plus dirubah juga harakatnya, seperti contohnya pada kitabin wa kutubin. Hudhifatil fi hal alif, alifnya dirubah atau afan dihapus, ma'a taghayyurin fi syakl, dan dirubah juga harakatnya. Wa imma bi ghairi dzalik min anwa'i taghyir, dan bisa juga dengan bentuk-bentuk yang lainnya dari jenis-jenis perubahan disebabkan karena jamak taksir. Nah, silakan diperhatikan di kamus. Ayo, banyak contohnya insyaallah. Al-mawdi'u tsalits, jenis yang ketiga, jamak muannats salim yang dia rafa dengan dhammah.
Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Dia adalah kata yang dijamak dengan alif dan ta yang ditambah di akhirnya. Nah itu. Tadi apa sih jamak muannats salim? Dia adalah kata jamak al-jamak bil alif wa ta al mazidataini, dengan alif dan ta yang ditambah di akhirnya. Nah, sebenarnya penamaan yang lebih ahsan sebagaimana dikatakan Ibnu Hisham adalah al-jamak bil alif wa ta al mazidataini. Kenapa sih alasannya? Karena nanti jamak muannats salim itu dia enggak selamanya dari muannas dan enggak selamanya selamat. Contohnya seperti hammamun, di jamak hammamun apa? WC. Mudzakkar dia, jamaknya hammamatun. Apalagi orang-orang Arab itu kalau menjamak itu seringnya bikin jamak ke jamak muannats salim. Nah, itu. Muturat gitu. Motor di sana muturat. Dan banyak yang lainnya gitu ya. Kemudian yang contohnya dia bintun au ukhtun akhwatun. Nah, di situ ada taksir. Tapi bersamaan itu tetap dimasukkan kategori jamak muannats salim. Tapi dibantah juga pendapat Ibnu Hisham ini oleh para ulama yang mentakbir dengan jamak muannats salim. Apa kata mereka? Di sini menamakan dengan jamak muannats salim itu kita bukan memutlakkan seluruhnya salim dan muannats, tapi apa? Kita bin nadhari ilal aghlabiyah, ngelihat kepada yang kebanyakannya demikian, ya udah kita katakan jamak muannats salim. Bi ghadin nadhar ila al-a'yan allati tukhalifu hadhihi al-qa'idah, dengan kita tanpa melihat ya kata-kata yang menyisihi kaidah ini. Itu sedikit faedah aja tambahan supaya nggak bosan-bosan banget. Yang udah paham, alhamdulillah, yang enggak yang enggak masalah. Al-muhim kita paham kitab ini. Contohnya ahsanatil hindatu tarbiyata auladihin. Fal hindat jamak muannats salim marfu' wa alamat rafa'nya dhamma dhahira ala akhirih. Wa qad zada ala mufradihi wa huwa hin bil alif wa ta. Dan ditambahkan di mufradnya pada hindu itu dengan alif dan ta. Hindun aslinya jadi hindatun. Naam, itu namanya jamak muannats salim. Kapan kita temui kata di situ ada alif dan ta yang ditambah, maka apa? Kita katakan dia jamak muannats salim. Harus keduanya ditambah alif dan ta-nya. Enggak boleh ta-nya aja ditambah, alifnya asli kalimat. Enggak boleh alifnya asli alifnya tambahan, ta-nya asli. Harus keduanya ditambah. Ada penrinciannya nanti ikhwan akan dibahas pada kitab yang berikut. Sekarang kita pahami dulu yang ini. Waqad yakunu raf'uhu bi dhamma muqaddarah. Terkadang juga rafa'nya dengan dhamma muqaddarah. Wa dzalika fi mawdhi'in wahid, tapi cuma pada satu tempat saja. Di mana itu? Fa huwa idza udhifa ila ya'il mutakallim. Kalau jamak muannats salim disandarkan kepada ya mutakallim. Karena dia enggak ada maksud dan mangkus. Jamak muannats salim enggak ada maksud dan mangkus. Makanya dia cuma satu takdiri aja. Sebagaimana kemarin kita tahu i'rab takdiri itu ada 3. Maksur, mangkus, atau na'am barakallahu fikum munasabah. Contohnya asmarat syajarati, wa fi tanzil dalam Al-Qur'an haula'i banati. Fakullun dari syajarati wa banati jamak muannats salim marfu'. Alamat rafanya dhamma muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana amin duriha isyghulul mahal bi harakatil munasabah. Antum hafalkan bagus-bagus ini i'rabnya kan. Agar supaya nanti tatkala kita ketemu kalimat kita i'rab aja terus. Karena dengan itu insyaallah kita akan lebih cepat mungkin kaidahnya. Ayo, dan lebih ahsan. Karena sebagian orang ada yang dia bisa baca kitab.
tapi dia bisa baca kitab, kemudian paham ini mubtada, ini khabar, ini fa'il, naibul fa'il, tapi nggak bisa mentakbir, mengi'rabnya, nggak bisa mengi'rabnya. Ada juga sebagian mereka yang bisa baca kitab, tapi ngi'rab nggak bisa. Apalagi apa? Untuk tahu membedakan antara fa'il ini dan itu. Jadi bacanya hanya sekedar apa? Hanya sekedar kebiasaan aja. Terkadang gitu. Terkadang demikian kan. Ada yang dia ya cuma bisa baca kitab doang. Atau yang terakhir nggak bisa sama sekali. Yang terakhir nggak bisa sama sekali. Allahumma musta'an. Nasallallahu taufiq wasadid. Rata-rata orang Arab kayak gitu kan. Mereka bisa baca, bacaannya betul, tapi tatkala ditanya kenapa ini marfu, dia bingung. Ya, bingung. Sebagian gitu ya. Taib, nusil, fa in kanat ta asliyah liwujudiha fil mufrad seperti baitin wa abiyatin. Nah, kalau ta'nya asliyah, di sini dijelaskan juga ternyata. Ta'nya asliyah nih, bukan tambahan. Kenapa dikatakan asliyah? Karena ada pada kata mufradnya. Contohnya baitin. Baitin. Wa abiyatin. Naam. Di situ ada tambahan alif, tapi ta'nya asliyah. Wa kadzalikal alifu nahu qadi wa qudatin. Demikian pula kalau alifnya asliyah, tapi taknya tambahan. Ya, alif asliyah, taknya tambahan. Atau qadi, aywah. Maka hal demikian kok seperti qadi dan qudatin. Qadi dan qudatin di sini alifnya ini asliyah. Kenapa asliyah? Karena dia, na'am barakallahu fikum, bukan alif yang ditambah, akan tetapi dia adalah alif yang sebenarnya ini ilah sarfiyah. Yang anak kalau menjelaskan agak sedikit ribet ya, semoga dipahami ya. Jadi qadi tatkala dijamak itu qudoyah. Tatkala dijamak apa? Qudoyah. Tapi kan ilah sarfiyah itu tatkala ada ya, sebelumnya ada fathah, digantilah ya-nya menjadi alif. Jadinya qudoh. Jadinya qudat. Nah, itu alifnya, itu alif asliyah, bukan alif tambahan. Walaupun ada taknya, tak tambahan, alifnya dia alif asliyah, lam yakun jam'a muannatsin saliman. Maka dia bukan jama' muannats salim, bal huwa jam'u taksirin. Bahkan dia adalah jama' taksir, atau akan tetapi dia adalah jama' taksir. Jadi paham ya, kawan? Jadi pertama harus asliyah alif dan taknya. Enggak boleh tak asliyah alif tambahan atau alif asliyah tak tambahan. Nanti kalau demikian namanya jama' muannats, jama' taksir, bukan jama' muannats salim. Mafhum? Andakum soal? Baik. Adapun tentang permasalahan qadi qadatin itu gimana kok bisa jadi alif, itu nanti insyaallah akan dibahas di ilah sarfiyahnya insyaallah bi'idznillah. Thayyib. Bal, di sini bal min babil faedah, untuk terjemah antum nanti kalau baca kitab. Bal itu ada dua makna. Ada lil idrab, naam, wal istidrak. Dalil idrab sama al-istidrak. Kalau idrab itu untuk membuang hukum yang sebelumnya. Membuang hukum yang sebelumnya. Seperti contohnya akaltu aw hadara Zaidun bal amrun. Zaid hadir, bahkan Amr. Maksudnya apa? Yang hadir itu cuma Amr. Yang hadir cuma Amr. Bal ini dia membuang hukum yang sebelumnya dari hukum yang ada.
Karena di situ datang hadir, maka dibuanglah hukum hadir pada Zaid. Nah, yang jadi tetapnya hukum datang itu hanya kepada Amr. Nah, kemudian yang kedua itu lil istidrak, maknanya lakin, akan tetapi. Maknanya akan tetapi. Ini untuk terjemah aja, kan? Untuk terjemah. Aslinya ya kalau di kitab tuh li idrop aja disebutkannya. Ada sebagian kitab yang menyebutkan kapan sih maknanya demikian, dan ini yang sering terjadi, memang sering Anda perhatikan. Pertama, kalau idrop itu tatkala dia diawali dengan al-musbat, kalam yang bukan manfi, kalam yang biasa, yang enggak ada penafian. Jadi kita terjemahkan bahkan. Nah, itu jadi seringnya apa? Kalau diterjemahkan bahkan itu tatkala sebelumnya enggak ada penafian. Tapi tatkala sebelumnya ada penafian, ada jumlah al-manfiyah, maka diterjemahkan itu seringnya dengan akan tetapi. Seperti contohnya ini, dia bukan jamak muannas salim, akan tetapi dia jamak taksir. Ahwa, hakadha bayanu. Itu sering banget Anda temukan di kitab-kitab, lebih cocok diterjemahkan akan tetapi. Kapan? Tatkala sebelumnya ada penafian. Sering. Al-mawdi' rabi', tempat keempat, fi'il mudhari'. Contohnya yahrisut taqi 'alal khairi. Orang yang bertakwa, na'am, dia semangat untuk berbuat kebaikan. Wa qala ta'ala, wallahu yaqbidu wa yabsut. Setiap dari yahrisu wa yaqbid wa yabsut fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudihi 'ani nasib wal jazim wa 'alamatu rafihi dhammatu dhahira 'ala akhirih. Naam. Gampang banget. Alamat rafanya dhammah yang tampak di akhirnya. Kenapa kalau dia alamatnya dhammah? Karena dia adalah fi'il mudhari' yang lam yatasil bi akhiri syai', tidak bersambung dengan suatu apapun di akhirnya, dan tidak ada nasab, penasab dan penjazam. Wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddarah, dan terkadang rafa'nya juga dengan dhammah muqaddarah. Berarti dia akhir dari fi'ilnya huruf mu'tal. Dan mu'tal terbagi menjadi 3. Mu'tal wawu, mu'tal alif sama mu'tal ya. Semua mu'tal ini tatkala dia marfu, maka marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Berarti gampangnya ya kawan, karena fi'il mudhari cuma terbagi menjadi 3. Sahihul akhir, yang mana dia akhirnya bukan huruf penyakit. Yang kedua mu'tal akhir, yang terbagi 3 yang barusan kita sebutkan. Terakhir adalah al-af'al atau al-amthilatul khamsah atau al-af'al al-khamsah. Berarti apa? Gampangnya, selain af'al khamsah, maka fi'il mudhari marfu dengan dhammah, baik muqaddarah atau zahirah. Kayak gitu kan. Yas'a Zaidun ilal majdi wa yuzakki Muhammadun malah wa yad'u Aliyun rabbah, wa qaulu ta'ala wa yabqa wajhu rabbik, dan semua fana, hilang, pergi, kecuali yang tersisa hanya wajahnya Allah Azza wa Jalla saja. Di sini ya min babil faidah, ada faedah apa? Akidah, yaitu penanapan sifat al-wajh bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok dari ayat ini kita bisa ambil hukum, kita bisa tetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dia memiliki sifat wajah? Maka jawabannya karena di sini adanya idhofah, penyandaran kepada lafdzul jalalah. Wajhu rabbik, berarti apa? Ada penyandaran sesuatu ke Allah, maka hal itu menunjukkan sesuatu yang disandarkan itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi tanda kutip, jangan dipotong nih, nanti dipotong, masya Allah. Tapi kalau idhofahnya al-awsaf, idhofatul awsaf. Apa idhofah awsaf? Idhofah awsaf adalah ma la yaqumu bidzati wa la yastaqillu bi nafsi, yang dia itu
tidak bisa berdiri sendiri. Yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus dia muttasil, bersambung. Seperti contohnya wajah. Seperti contohnya apa? Wajah tatkala disandarkan wajah kepada yang disandarkan setelahnya kepada mudhof ilaih, maka gambaran kita apa? Dia muttasil, tidak berpisah, tapi bersambung, dan dia tidak bisa berpisah. Nah, makanya dikatakan yang demikian idhafatul awsaf, atau lebih dikenal idhafatul sifah ila mausufihi, idhafah sifat kepada yang disifatinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua idhafah al-a'yan, yang dia kebalikannya, dia ma yaqumu bidzati wa yastaqillu bi nafsihi, yang dia itu bisa berpisah atau munfasil kita katakan. Contohnya ibadur rahman, baitullah, naqatullah, abdullah, ini semua idhafatul a'yan namanya, atau dikenal juga dengan idhafatul tasrif wal ikhtisas. Allahu alam. Ini sekedar faedah aja. Kalau nggak paham, semoga paham. Harus paham karena penting. Karena kita sehari-hari harus mengupgrade terus pelajaran kita, terlebih lagi tentang pelajaran akidah, agar supaya makin mantap keyakinan kita terhadap akidah yang diyakini oleh para ulama as-salaf. Tayyib. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Faqalan min yas'a wa yuzakki wa yad'u wa yabqa wa yahdi fil mudhari marfu' li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Alamat rafanya dhammah muqaddarah. Mana'a min dzurya ta'adzur, tercegah dari tampaknya karena ada udzur. Pada yas'a dan yabqa. Thiqal pada sisanya. Nah, thiqal pada sisanya karena enggak ada al-munasabah. Karena enggak ada pada fi'il al-munasabah. Kenapa enggak ada munasabah? Karena munasabah adanya pada mudhof ilaih, dan fi'il dia enggak bisa dijadikan mudhof. Barakallahu fikum. Wa qawlu lam yatasil bi akhiri syai'un ay yushtaratu, disyaratkan fil mudhari alladhi yurfa'u bi dhammah zahiratan kanat aw muqaddaratan alla yattasila bi akhirihi nunu niswatin. Disyaratkan pada fi'il mudhari' yang dirafa dengan dhammah, baik secara zahir atau muqaddarah. Apa syaratnya? Alla yattasila. Alla ini anla ya, untuk tidak bersambung pada akhirnya dengan nun niswah. Anla berarti an masdariyah, ditakwil kepada masdar. Berarti apa? Konsekuensinya harus ada mahal di situ. Mahalnya apa di sini? Jawabannya adalah naibul fa'il buat yustaratu. Takdirnya gimana? Alla yattasil adamul ittisali bi akhirih. Naam. Nunun niswa. Wala nunu tawkidin khafifa aw thaqilah, dan tidak juga apa? Bersambung dengan nun taukid khafifa atau thaqilah. Nah, ada mutisalu nun niswa bi akhirih. Gitu ya. Tadi takdirnya ada mutisal nun niswa bi akhirih. Ai bi akhiril mudhari'. Kedua, nun taukid khafifa atau thaqilah. Khafifa itu yang dia tidak bertasydid. Enggak dikatakan yadriban. Tidak boleh. Kalau pakai yadriban berarti nanti apa? Dia mabniun 'alal fath, mabni 'alal fath. Atau yang thaqilah, berarti yang dia bertasydid, yadriban. Wala aliful itsnain, tidak juga bersambung dengan aliful itsnain, wala waul jamaah, tidak juga dengan wawu jamaah, dan tidak dengan ya mukhatabah. Karena ini semua tiga ini ya adalah al-af'al al-khamsah. Aliful itsnain yadribani, tadribani, wawu jamaah yadribuna, ya mukhatabah tadribina. Jadilah af'al al-khamsah, dia bersambung dengan yang lainnya. Kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimah, sebagaimana yang kau lihat pada contoh-contoh yang telah berlalu. Fa inita salat bihi nunun niswah bunya ma'aha ala sukun. Kalau bersambung dengan nun niswah maka dimabnikan di atas sukun bersama nun niswah itu. Contohnya
as-salihatu yata'allamna ahkama dinihin, yata'allamna. Wa qaulu ta'ala wal walidatu yurdi'na. Wa yata'allamna wa yurdi'na fi'il mudhari' mabniun 'ala sukun. Kenapa? Litisalihi binuni niswah, karena dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu adalah nun yang menunjukkan atas muannats yang takdirnya hunna. Dhamirun muttasilun, nun niswah adalah dhamirun muttasil fi mahalli rafi' fa'il. Nah, di sini i'rab ya, nun niswah dia dhamir muttasil, mahalnya rafa' sebagai fa'il. Wa ini tasalat bihi nunu tawkid khafifatan kanat aw thaqilatan buniya ma'ah al-fathi. La yaktubanna Zaidun darsahu wa la yajtahidan fi mudzakaratihi. Wa qala ta'ala la yusjananna wa la yakuna. Fayaktubanna wa mithluhu yusjananna fi'lun mudhari'un mabniun al-fathi li ittisalihi bi nuni tawkid tsaqilah. Mafhum insyaallah. Kemudian berikutnya wa yajtahidan wa mithluhu yakunan. Naam, asli dari surat Yusuf itu yakunana, aslinya yakunan, aslinya adalah yakunan. Fi'il mudhari' mabniun al-fathi aidan juga litisalihi binuni taukidil khafifah, karena bersambung dia dengan nun taukid yang ringan. Wa nun taukid tsaqilah au khafifah harfun la mahalla laha min al-i'rab. Nun taukid itu huruf baik yang tsaqilah atau yang khafifah, dia tidak ada mahal pada i'rab. Wa ini tasala bihi aliful itsnain, kalau bersambung dengan aliful itsnain yadribana wa tadribana aw waw jama'atin atau waw jamaah, yadribuna tadribuna aw ya'u mukhatabatin tadribina, kana i'rabuhu bil huruf la bil harakat, maka i'rabnya nanti dengan huruf bukan dengan harakat. Fa huwa fi hadhihi al-amthilati marfu', ini semuanya marfu' ditajarrudihi 'ani nasib wal jazim, karena dia kosong dari penasab dan menjazam. Wa alamat rafihi thubutun, alamat rafa'nya tetap nun. Wal alif awil waw awil ya'u dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil semuanya, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli rafa' fa'il, mahalli rafa' sebagai fa'il. Kama sayati bayanuhu fi babin niyabati an-nun 'anid dhamma, sebagaimana yang akan datang penjelasannya pada niyabah nun 'anid dhamma insyaallah taala. As'ilah, soal. Indakum soal qabla an wasil qira'atana. مش عندك مش موجود. طيب أيوة تفضل. Wah, mulhak belum ya? Mulhak itu kalau dijelasin repot, tapi nggak apa-apa kalau mau dijelasin. Sepintasnya gini, mulhak itu kenapa sih dia dikatakan mulhaq? Enggak dikatakan isim musanna aja atau jamak mudzakkar salim aja? Jawabannya, karena isim musanna dan jamak mudzakkar salim itu dia memiliki syarat untuk sebuah kata dijadikan kepada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Syaratnya apa? Wah, banyak. Nanti dipelajarin di qatrun nada. Nah, atau yang lebih detail ya di Ibnu Aqil. Kalau syaratnya tidak terpenuhi pada suatu kata, maka nanti dia dijadikan mulhaq bi jam'il mudzakkari salim aw bil musanna. Contoh, misalkan ithnani ithnataini, dia mulhaq bi al-musanna, dia mulhaq dengan musanna, yang mana isnan ini dia mulhaq bila syurut, tanpa adanya syarat langsung bisa kita kategorikan dia mulhaq bil musanna. Karena nanti di sana ada mulhaq bil musanna tapi dengan adanya syarat, disandarkan kepada dhamir, yaitu kila dan kilta. Naam.
yang dia nanti kalau di i'rab sebagai taukid aslinya. Thayyib. Ithnani, ithnatani. Kenapa dikatakan mulhaq bil musanna? Jawabannya karena syarat dari isim musanna baru boleh sebuah kata dijadikan isim musanna tatkala dia ada mufradnya. Tatkala ada mufradnya. Sedangkan itsnan dan itsnatani enggak ada mufradnya. Makanya di situ dia tidak layak masuk keluarga isim musanna karena belum terpenuhi syaratnya. Nah, contohnya pada jamak mudzakkar salim, misalkan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, sebenarnya terbagi menjadi 4. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim terbagi 4 yang akan dijelaskan di Mutammimah al-Ajurumiyah nanti, insyaallah. Kita ambil dulu 1. Misalkan contohnya yang gampang ahlun atau alamun atau alamin au ardun. Sekarang jamak mudzakkar salim di sana dia memiliki syarat untuk dijadikan kata kepada jamak mudzakkar salim. Di antara syaratnya adalah berakal. Berakal. Naam, nama berakal atau ya sifat berakal. Kemudian enggak ada tak marbutohnya dan semisalnya. Nah, kenapa sih aradun itu dia dikategorikan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim? Karena ya enggak dikatakan jamak mudzakkar salim, jawabannya karena dia bukan berakal. Dia tidak berakal. Hakadza bayanu. Mafhum? Ayo, simpannya ya gampangnya gitu. Yang keluar dari syarat. Makanya kita katakan dikategorikan aja ke sana supaya biar gampang. Nah. Baik. Nah, yang lain ada pertanyaan? Baik, Nusil. Niyabatul waw an dhamma qala al-musannif rahimahullahu taala wa amal waw fatakunu alamatan li rafi fi mawdi'in. Waw menjadi tanda buat rafa pada 2 tempat. Pada jamak mudzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Contohnya abuka, akuka, hamuka, fuka, dzuman. Aqulu qala asy-syari lamma anha al-musannifu al-kalama 'ani dhammati akhadha yatakallamu ala ma yanubu anha. Setelah musannif selesai membahas tentang dhammah, akhadha yatakallam. Akhadha di sini bukan mengambil ya kawan, tapi syara'a, bada'a fil kalam nam fi ma yanubu anha. Maka memulai di sini untuk berbicara menjelaskan tentang yang mengganti dhammah itu sendiri. Kenapa sih dikatakan akhadha di sini syara'a? Karena di sini tersebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mutammimah al-Ajurumiyah ada namanya bab al-af'al al-muqarabah. Bab af'al muqarabah, bab fiil muqarabah yang dia antar terbagi menjadi 3. Pertama, af'al muqarabah yang menunjukkan atas dekatnya suatu yang akan terjadi. Contohnya takadu, kada yakadu. Dalam Al-Qur'an takadu samawatu yatafattarna. Hampir-hampir saja langit-langit itu yatafattarna, terpecah, hancur. Nah, kemudian af'al ar-raja. Yang kedua af'alur raja, yang dia itu adalah menunjukkan atas berharapnya suatu yang kejadian itu, atas suatu yang diungkapkan itu. Seperti contohnya asa. Di antaranya adalah fi'il af'al ar-raja adalah asa. Asa Zaidun yanjah. Nah, mudah-mudahan Zaid
sukses. Nah, asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Semoga Rabb kami katanya menggantikan kebun yang hancur itu dengan yang lebih baik lagi. Dalam surat Al-Qalam pakai asa. Itu af'al raja. Dan terakhir adalah af'al asyuru'. Apa af'al syuru'? Dia fi'il yang menunjukkan memulainya sesuatu. Di antara fi'ilnya adalah akhadha. Dan dia banyak fi'ilnya. Ada ja'ala. Ja'ala yatakallam. Akhadha yatakallam. Maknanya bada'a. Memulai untuk berbicara. Naam. Ini sering dalam kitab-kitab para ulama. Makanya harus kita belajar nahwu dulu. Baru kita baca. Dan itu manfaatnya nanti supaya lebih paham lagi. Enggak salah paham terhadap ta'bir yang disampaikan oleh para penulis kitab. Nah, muqaddiman al-waw ala ghairiha, musannif mendahulukan waw dibanding yang lainnya. Fa dzakara annaha takunu alamatan ala raf'il kalimah fi mawdi'ain. Naam. Dan di sini disebutkan oleh musannif bahwasanya waw itu menjadi tanda atas rafa'nya sebuah kata itu pada dua tempat. Berarti ada dua kata yang rafa'nya dengan waw, gampangnya gitu. Ahaduhuma yang pertama jama' muannats salim wa huwa kullus min dalla ala aktsar min isnaini bi ziyadatin fi akhirih. Dia adalah isim. Setiap isim berarti keluar darinya fi'il dan huruf yang menunjukkan lebih dari dua. Isnain laki-laki berarti keluar darinya perempuan. Bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Berarti keluar yang menunjukkan banyak tapi dia bukan tambahan. Seperti nafar. Ini nafar ini bukan cuma satu orang tunjukannya, tapi banyak, beberapa orang. Naam. Tapi dia bukan dikategorikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena enggak adanya tambahan. Enggak cukup saja, yang enggak cukup hanya menunjukkan lebih dari dua. Salihun litajrid an hadhihi ziyadah, dan masih bagus atau bisa untuk dikosongkan dari tambahan ini. Artinya apa? Lafadznya masih bisa dipakai, masih bagus, masih pantas tatkala tambahannya itu dikosongkan dari lafadz yang ditambah. Seperti contohnya muslimuna itu ditambah waw nun. Hapus waw nunnya, masih bisa digunakan lafadznya muslimun. Nah, itu maksudnya man dari salihun litajrid an hadhihi ziyadah. Wa atfu mithli alaih au li atfi mithlihi alaih, dan bisa juga diatafkan yang semisalnya. Seperti contohnya ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Dari kata yang kita inginkan ja'a zaidun. Lanjut. Ja'a zaiduna wa qawluhu ta'ala farihal mukhallafuna. Setiap dari zaiduna wa mukhallafuna jama' mudzakkar salim, karena dia adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Bisa babi ziyadatin fi akhirih, dengan sebab adanya tambahan di akhirnya. Wahyal waw wan nun fi hadzaini limithalaini. Itu adalah waw dan nun pada dua contoh ini. Nah, karena kita sekarang lagi bahas i'rab dengan waw, maka yang pertama-tama dicontohkan waw dan sama nun dulu, karena sebenarnya ada dua cara, yaitu cara yang kedua ya dan nun. Wal ya wan nun, dan ya dan nun pada contoh berikut ini. Ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini. Tapi ini bukan bahasan kita sekarang. Salihun litajrid ay at-tafriq, ay fataqulu zaidun wa zaidun wa zaidun. Nah, di sini tajrid di sini ditafriq ya, dipisah. Zaidun 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 wa mukhalafun wa mukhalafun mukhalafun.
Wa salihun li'atfi mithli alai, dan bisa juga apa? Diatafkan yang semisalnya. Kama ra'aita fi hadaini mithalaini, sebagaimana yang kau ya lihat pada dua contoh ini. Wallahu alam. Ini sebenarnya Zaidun ini ataf, yang semisalnya. Ya mungkin kayak gitu. Jadi pertama maksudnya salihun litajrid, dia bisa dilafadznya masih bisa digunakan tatkala dikosongkan. Itu pertama. Kedua, bisa diatafkan. Nah, kita kosongkan lafadz dan kita atafkan, kita maksudnya apa? Ingin lebih dari dua maknanya. Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, dari kata ja'a Zaiduna. Nah, kayak gitu ikhwan maksudnya. Barakallahu fiik. Dikit lagi. Setiap dari Zaidun wa mukhalafun fa'il marfu'. Alamat rafanya waw sebagai pengganti dari dhamma karena dia jamak mudzakkar salim. Nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ini tambahan cara mengi'rab baru. Naam, tatkala mengi'rab jamak mudzakkar salim. Wan nunu, dan nun iwadun anit tanwin sebagai pengganti dari tanwin fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Wa summiya hadzal jama' saliman. Jamak ini dinamakan dengan jamak yang salim di salamati mufradihi min at-takhsir, karena mufradnya selamat dari pecah, sebagaimana naam yang tidak selamat pada jamak taksir. Karena dikatakan taksir karena tidak selamatnya kata tersebut dari perpecahan. Nah, dari pecahnya wazan atau sighah yang ada pada isim mufrad. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhirkan? Dan jangan lupa persiapan ujian. Alhamdulillah. Ini udah halaman 50-an sampai 60. Baik. Enggak ada pertanyaan berarti ini ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa nas'alullaha at-tawfiq was-sadad wal istiqamah was thabat ala hadzal majlis hatta nakhtim hadzal kitab thumma nartaqi ila ma fawqaha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.